Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sobat Harmoni, jumpa lagi kita di acara tamu kita, dan acara ini terselenggara memang suatu hal yang sangat dilematis, Sobat Harmoni ya. Kenapa? Karena pada saat sekarang mulai pukul 15 tadi Persib melangsungkan pertandingannya dengan kesebelasan PSM. Saya juga kepingin nonton, Sobat Harmoni ya. Tapi karena saya pikir ada yang lebih penting dari soal sepak bola. Sepak bola penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu yang berhubungan dengan proses demokrasi kita, yaitu pemilu 2024. Dan alhamdulillah Sobat Harmoni, hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 ini sudah hadir, menurut saya ini orang penting nih Sobat Harmoni ya, yaitu Bapak Insinyur Muhammad Irman, Ketua KPU Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak ini panggilan akrabnya adalah Irman. Pak Irman, Sobat Harmoni ya. Judul tamu kita kali ini adalah Setahun Menjelang Pemilu Serentak 2024. Pak Irman, nih gimana nih progresnya sampai dengan ya hari ini ya, Selasa 14 Februari. Lagi apa nih? Lagi sibuk apa? Dengar-dengar ada kegiatan kirap apa itu, Pak? Nah, kebetulan saat ini bersamaan juga dengan acara nasional KPU RI sedang peluncuran kirap pemilu 2024. Nah, itu juga sama, setahun menjelang pencoblosan tahun 2024. Jadi setahun menjelang pemungutan suara 2024 seperti sama. Tapi ini dengan melaunching itu adalah proses memperkenalkan para peserta pemilu, yang itu partai politik, itu akan dikirap benderanya dari 7 titik di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, di NTT dan Irian. Itu akan dibawa dikirap, berangkat hari ini, nanti sampai ke 300 kabupaten kota, nanti sampai menuju ke daerah Pulau Jawa, karena ini launchingnya di luar. Itu sampai tanggal 25 November. Jadi nanti 25 November 2023 itu kan saat-saat sudah penetapan daftar calon tetap segala macam, menjelang kampanye. Jadi ini sedang dilaksanakan. Kebetulan kita di TV Harmoni ini kita juga bersamaan, temanya hampir sama, ya kan? Menjelang setahun persis sekarang, 14 Februari. Nanti kita pelaksanaan adalah hari Rabu 14 Februari 2024. Kita mengajak masyarakat datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Kan setahun lagi persis 14 Februari. Nah, ini gitu. Kalau perusahaan baru launching, aku melihat ada yang memang sudah ada medsos sih, betul. Ya. Tapi ternyata kirap ini butuh, Pak ya. Karena masyarakat juga mungkin selama ini, selama pandemik juga banyak di rumah. Nah, pemandangan-pemandangan semacam ini kan, apalagi kalau secara fisik kemudian diliput oleh banyak media dan medsos, gaung sosialisasinya akan lebih bagus lagi. Betul. Itu tujuannya kenapa dilaksanakan kirap. Itu udah kirap pemilu. Ini kan peserta pemilu. Nah, ini kan jadi tahapannya kan begini. Ini peserta pemilu kan belum banyak yang tahu apakah sama dengan 2019. Nah, ternyata kan tidak sama. Dan prosesnya diawali pada, kita kan tahapan pemilu itu sudah dimulai resminya 14 Juni 2022. Diawali dengan proses pendaftaran calon peserta pemilu. Itu proses dimulai, pendaftarannya dimulai Agustus, sampai proses verifikasi pendaftaran. Ini kan ada sampai 40 yang daftar, tapi yang memenuhi syarat sebagai administrasi hanya 24 secara administrasi. Kemudian dilakukan verifikasi administrasi. Ternyata yang lolos verifikasi administrasi hanya 18 partai politik. Proses itu dilanjutkan di verifikasi faktual ke lapangan, ke pengurusan, keanggotaannya seluruh Indonesia. Akhirnya pada tanggal 14 Desember 14 Desember itulah ditetapkan peserta
pemilu itu kan partai politik menurut undang-undang. Itu ada 17 partai pengundian. Satu partai yang namanya Partai Umat tidak lolos jadi peserta, tetapi kan mengajukan upaya hukum, akhirnya diloloskan juga setelah diverifikasi ulang. Jadi peserta pemilu ada 18 partai politik nasional, ada 6 partai politik lokal. Nah ini makanya di sini saya satu-satu kalau mau di absen ya, partai politik itu nomor urut 1 adalah PKB, nomor urut 2-nya adalah Gerindra, ya kan, nomor urut 3-nya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian partai nomor 4-nya adalah Partai Golkar, nomor 5-nya Partai Nasdem, ya kan. Ini 18 ya. Kemudian ada partai baru. Nah, ini partai nomor urut 6 adalah Partai Buruh. Kemudian partai baru yang kedua adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Itu nomor 7. Baru nomor 8-nya adalah Partai Kesejahteraan Partai Keadilan Sejahtera. Suka lupa ya kan. Saking banyaknya Keadilan Sejahtera. Baru ada partai baru lagi. Nomor urut 9, Partai Kebangkitan Nasional, PKN. Ada yang ke-10. Kalau ke-10 itu adalah Partai Hati Nurani Rakyat. Ini kan yang lama. Kemudian Partai Garda Perubahan Indonesia, itu Partai Garuda, itu nomor urut 11. Nomor urut 12-nya Partai Amanat Nasional. Ada nomor 13. Nah, ini Partai Bulan Bintang, kan gitu. Terus kemudian Partai Demokrat nomor urut 14. Nomor 15 adalah Partai Solidaritas Indonesia, PSI, orang kenalnya. Nah, yang ke-16 adalah Partai Perindo. Kemudian nomor 17-nya adalah Partai Persatuan Indonesia atau P3. 17. Tapi nomor berikutnya adalah nomor 24. Partai Umat. Nah, kenapa? Yang tadi 17 nasional, kemudian ada 17 ditambah 6, 23 kan. 6 itu partai lokal Aceh. Berarti nomor urutnya kan berurut 17, 18 sampai 23 adalah partai lokal. Yang nomor 24 itu karena baru diloloskan berdasarkan upaya hukum, akhirnya jadi peserta, tapi nomor urutnya tidak 18. 24. Biar tahu kenapa 17 langsung 24. Ceritanya itu proses penetapan peserta pemilu itu udah lewat Desember. Kemudian kita juga melakukan di bulan-bulan Desember sampai bulan-bulan Februari ini sudah ditetapkan daerah pemilihan. Itu misalnya ada daerah pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kebetulan yang di Cimahi kita daerah pemilihannya 6 dapil gitu. Intinya gitu. Jadi pesertanya ada, sudah ditetapkan partai politik ya. Kemudian daerah pemilihannya ditetapkan. Nanti kan di dapil-dapil itu ada jumlah kursi yang diperbutkan lah. Nanti kalau hitungannya untuk Cimahi banyak lah. Untuk nasional juga di DPR RI itu ada 90. Di DPR RI ada 11 dapil. Kalau di provinsi itu ada 15 dapil. Provinsi Jawa Barat maksudnya, dapilnya kan bisa-bisa. Ya di kabupaten kota tadi, kota Cimahi khususnya hanya 6 dapil. Itu proses wilayahnya itu. Kemudian selain itu kita juga penyelenggara dari mulai bulan-bulan November, Desember sampai Januari kemarin. Kita kan KPU itu penyelenggara di tingkat kabupaten kota. Kita juga butuh badan-badan ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan. Alhamdulillah sampai saat ini panitia pemilihan kecamatan PPK di Cimahi itu ada 3 kecamatan sudah istilahnya sudah terbentuk dan sudah mulai bekerja dari mulai 4 Januari. Kemudian 24 Januari kita juga membentuk panitia pemilihan di panitia pemungutan suara PPS di tingkat kelurahan sebanyak 15 PPS di seluruh kota Cimahi. Itu 24 Januari. Itu proses panitia ad hoc. Nah, saat ini kita sudah mulai masuk proses-proses pemutakhiran data pemilih. Dari daftar penduduk potensi pemilu yang istilahnya DP4 dari Depdagri itu masuk ke KPU Kabupaten Kota, kita petakan menjadi beberapa TPS, itu harus dimutakhirkan. Diperbaiki supaya nanti menjadi daftar pemilih tetap kualitasnya lebih baik karena tidak ada
penduduk atau pemilih yang punya penduduk yang punya hak pilih tidak terdaftar, atau penduduk yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar. Itu harus semuanya. Itulah sekarang dari tanggal kemarin tanggal 12 mulai 12 Februari dilakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang diberikan oleh Depdagri dengan DP4 menjadi daftar pemilih, dicoklit ke lapangan, dicocokkan dan dipenelitian oleh petugas Pantarlih pendaftaran pemilih yang di Kota Cimahi jumlahnya 1.560 Pantarlih. Petugas pendaftar pemilih itu akan mencocokkan dan meneliti daftar itu. 1.560 tersebar di 15 kelurahan. Dan tugasnya adalah satu Pantarlih ditugaskan di wilayah 1 TPS, tempat pemungutan suara, yang jumlah pemilihnya maksimal 300 orang. Jadi berarti dia mengecek paling banyak 300 orang kerjanya. Nah, itu dalam waktu mereka tuh mengerjakan dari tanggal 12 Februari sampai 14 Maret ke lapangan. Masa kerjanya sih dari 12 Februari sampai 11 April. Itu pekerjaan mereka sampai terus mendapatkan data-data dari lapangan, diperbaiki oleh PPS. Akhirnya kita menuju nanti daftar pemilih sementara, ya kan, dari hasil pemutakhiran di lapangan. DPS itu nanti juga akan diperbaiki tanggapan masyarakat. Takut ada yang terlewat, laporkan. Kan sementara, setelah ada masukan lagi kita sempurnakan, jadilah daftar pemilih tetap. Nah, itulah yang akan dipakai sebagai dasar kita misalnya pada saat mengundang orang ke TPS, kemudian juga itu sebagai dasar kita logistik surat suara sejumlah daftar di DPT plus 2%. Itu yang akan dipakai nanti 14 Februari 2024. Ini kan di dalam peserta sudah, pemilihnya sudah, penyelenggara istilah sampai badan edok di tingkat kelurahan sudah. Ya. Siapa yang akan dipilih? Orang-orang yang dipilih itu siapa? Pesertanya kan partai politik. Yeah. Berarti calon-calonnya. Nah, ini kalau calon belum masuk tahapannya. Kan ada nanti tuh ada calon presiden, ada calon DPR RI, calon DPD, calon DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kalau DPD Dewan Perwakilan Daerah, ya, nah ini sedang proses. DPD itu kan per satu provinsi itu semacam inilah senator lah, perwakilan dari setiap provinsi hanya 4 orang. Nah, ini karena kewenangannya di Provinsi Jawa Barat, tapi KPU Kabupaten Kota, terutama KPU Kota Cimahi membantu KPU Provinsi untuk memverifikasi jumlah dukungan. Karena apa? Perorangan ini ada syarat dukungan bahwa seseorang bisa menjadi calon anggota DPD dengan dukungan minimal untuk di Jawa Barat karena provinsinya padat. Minimal dukungan adalah 5.000 dukungan masyarakat, ya 5.000, dan tersebar minimal 50% di kabupaten kota. Kalau di Jawa Barat 27 kabupaten kota, 5.000 itu minimal tersebar di 14 kabupaten kota. Ini sedang kami laksanakan tahapannya. Data-datanya setiap peserta di Jawa Barat ini kemarin peserta bakal calonnya ada 59 dan 56 lolos dari verifikasi administrasi, tapi yang 3-nya juga mengajukan gugatan hukum atau ke Bawaslu. Akhirnya mereka tetap bisa diikutkan, tetap jadi bakal calonnya ada 59. Itu kan diverifikasi daftar dukungannya melalui sistem pencalonan aplikasi Silon di KPU RI. Nah, di situ setelah itu yang lolos administrasinya sudah, kemudian kita melakukan sampling untuk verifikasi faktual ke lapangan. Jadi tiap peserta itu di sampling untuk kita verifikasi ke lapangan. Nah, sekarang ini verifikasi ke lapangan sudah mulai berjalan di Kota Cimahi untuk misalnya bakal calon A. Dia sampling yang harus diverifikasi misalnya di Kota Cimahi ada 100 dan itu tersebar ada di beberapa kelurahan. Kita cek oleh verifikator dari kita dengan narah hubung dari bakal calon ke lapangan, diawasi oleh Bawaslu. Kita cek apakah betul ini nama si A itu karena ada alamatnya dan ini betul mendukung
bakal calon ini gitu kan, terus disesuaikan. Itu proses-proses yang sedang dilaksanakan. Kalau memang dia mendukung berarti oke, betul mendukung. Nanti jumlahnya nanti akan di mana yang dari ke lapangan dari 100 itu mana yang betul-betul mendukung, memenuhi syarat, mana yang tidak, itu akan direkap lagi. Nah ini bakal calon ini nanti pada saat direkap di provinsi, karena itu kan wilayahnya provinsi. Apakah dari 27 kabupaten kota ada berapa yang memenuhi syarat jumlah dukungannya memenuhi syarat, misalnya minimalnya kan 5.000. Setelah diverifikasi faktual, dihitung ternyata memenuhi syarat, misalnya hanya 5.001, berarti memenuhi syarat dan bisa mendaftar menjadi calon anggota DPD. Nah, itunya memenuhi syarat. Kalau di tahap pertama verifikasi belum, tahap pertama kan sedang dijalankan. Selesai, masih ada yang belum memenuhi syarat, diberikan kesempatan memperbaiki sekali lagi untuk diverifikasi. Sampai akhirnya nanti di akhir, apakah seluruh dari 59 bakal calon itu berapa orang yang memenuhi syarat dukungan minimal. Baru setelah mereka sudah punya surat atau ketetapan bahwa dukungannya sudah memenuhi syarat, itu menjadi salah satu syarat akan mendaftar. Pendaftaran itu nanti itu biasanya karena sudah diatur pendaftaran anggota ini, calon-calon itu dimulai di 24 April lah. Di April tahun 2023 proses pendaftaran itu DPRD provinsi juga di situ, DPRD kabupaten kota, kemudian DPR RI. Nah, itu daftar di masing-masing provinsi. Kalau DPRD kabupaten kota ya daftarnya di KPU kabupaten kota dengan sistem nanti ada sistem pencalonan melalui aplikasi. Di situlah proses mulai berjalan dari mulai Mei, terus nanti ada verifikasi administrasinya dicek, ada daftar calon sementara, karena terus verifikasi lagi kan ada pengecekan syarat-syarat lah. Itu akan ditetapkan 25 November, cukup lama dari Mei ke sana, karena ada yang harus ke daerah ngecek apakah ijazahnya asli atau tidak gitu kan dari calon. Dari 6 dapil saja kita dihitung 6 dapil kali 45 kali 18, banyak lah, 18 partai kalau di 6 dapil masuk semua, terus kursinya itu kan total 45, jadi 45 kursi yang diperebutkan dikalikan 18, nah, itu cukup lumayan banyak calon nanti. Dari situlah nanti 25 November, karena kemarin ada putusan MK, ternyata diundur penetapannya. Karena apa? Pada saat diundur 25 hari dari masa kampanye, jadi penetapan daftar calon tetapnya itu tanggal 3 November. Supaya memberikan ruang untuk pengadaan logistik pencetakan. Kalau kampanyenya tetap 28 November, 75 hari. Itu jadi sampai kan nanti 13, 12, 11 itu masa tenang, jadi sampai tanggal 10. Itu DPD, DPRD. 19 Oktober pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Penetapannya sama nanti bersamaan dengan itu. Jadi gambarannya tahapan menjelang 2024 sampai calon sampai kampanye sudah nanti gambarnya seperti itu. Nanti season berikutnya sudah mulai persiapan untuk pencoblosan panitia di TPS segala macam, itu di sekitar Januari menjelang 14 Februari itu sudah mulai siapa panitia di TPS-nya gitu kan, distribusi seperti itulah intinya. Jadi dalam arti sampai saat ini KPU Cimahi insya Allah siap untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dengan beberapa tahapan. Yang sekarang yang harus diketahui para sahabat Harmoni, kita sedang menurunkan tadi yang 1.560 petugas Pantarlih. Mohon kalau ada petugas Pantarlih pakai atribut hitam, ada tulisan Pantarlih, pakai topi Pantarlih dan pakai ID card Pantarlih, jangan di siapa-siapa. Itu saudara-saudara kita yang sedang bertugas. Terimalah Pak ya. Ya, diterima baik-baik. Mereka Buka pintu pagar, buka pintu rumah. Nah, gitu. Kalau bisa dikasihkan air dingin lah kalau misalnya, atau teh hangat karena mungkin habis capek. Nah ini mah hanya ini sebagai orang timur ya. Iya. Nanti, bantu Pak ya. Iya, nanti mereka itu akan mengecek, dia membawa daftar pemilih. Akan dicek nicknya sesuai dengan kakaknya dan nicknya sesuai, anggota keluarganya dicocokkan sesuai, dan nanti kalau misalnya dia ditanya juga EKTPL-nya. Jadi karena nanti kalau misalnya walaupun terdaftar, nah kalau belum ada EKTPL-nya nanti ada dikasih keterangan
belum memiliki EKTPL, berarti nanti kan diuruskan. Jadi itulah proses-proses di lapangan. Makanya nanti kalau ada petugas siapkan kartu keluarga dan EKTPL. Nanti akan diperiksa cuma itu nyocokan. Teman-teman di KPU pasti sudah tahu titik-titik rawan ya dalam proses sekarang dan nanti eksekusi pelaksanaan. Boleh tahu Pak? Dan bagaimana komunikasinya dengan teman-teman di Bawaslu, antara KPU dengan Bawaslu? Oke, memang kalau pemetaan titik-titik rawan tuh kita juga mendapatkan informasinya kan di Bawaslu. Iya. Dari Bawaslu kita hanya diberitahu bahwa nanti ada hal-hal di dalam proses-proses, misalnya di dalam proses pendaftaran. Pendaftaran itu biasanya kan ada hal-hal perbedaan, misalnya data segala macam, itu sangat rawan nanti gugatan administrasi karena banyak. Nah tadi makanya dari mulai April ke bulan November itu kan proses itu lama untuk verifikasi mengenai temuan takutnya dugaan ijazah palsu segala macam. Nah itu kan terus yang biasanya nanti sudah menjelang kalau di sini landai-landai saja. Kalau misalnya pendaftaran pemilih itu hanya tadi biasanya pada saat kesalahan orang yang misalnya TNI Polri pensiun kan punya hak pilih, ini jangan sampai terlewat, ini jangan sampai menjadi nanti gugatan di saat sudah ditetapkan tidak terdaftar, padahal dia itu sekarang sudah pensiun berarti punya hak pilih. Itu sama dengan yang berumur 17 pemilih pemula. Itu TNI Polri yang pensiun sama dengan pemilu pemula atau yang pindah rawan gugatan tuh yang datang baru, pendatang sudah resmi tidak terdaftar di situ akhirnya kelewat. Itu jadi ramenya nanti di ujung. Kemudian ya itu tadi di dalam proses pendaftaran yang agak rame lagi kalau sudah ditetapkan kemudian masuk masa kampanye. Itu gesekannya karena dapil kecil, misalnya 1 kelurahan, 2 kelurahan atau 1 RW itu ada calon banyak, proses-proses itu yang rawan terjadi gesekan. Jadi yang di tingkat desa ini harus benar-benar nih ya. Jadi 1 kali 24 jam lapor, tamu. Tuh nanti. Karena ini hajatnya hajat yang bukan main-main, Pak. Jadi itulah intinya. Mudah-mudahan kita sebagai penyelenggara di tingkat kota, di tingkat kelurahan, kecamatan dan kelurahan, semuanya diberikan kekuatan dan tetap melaksanakan semua prinsip-prinsip di dalam pemilu, jaga integritasnya, netralitasnya independensi mereka, sehingga betul-betul penyelenggaraan pemilu nanti 2024 tuh berjalan dengan berkualitas dan bermartabat dan profesional. Ini itu harapan kita. Sehingga apa? Nah, Habibwan, kita semua karena pemilu 2024 itu temanya kita yang tadi dari KPU RI sebagai sarana integrasi bangsa. Kita berharap bukan jadi pemecah bangsa dengan pemilu ini yang harus kita kejar. Kan gitu. Memang sih kalau di lapangan yang aku lihat tuh ini juga semacam kritik ya. Kadang-kadang dari 1 partai jadi 2 partai sekarang pecah. Ributnya karena apa? Karena berebut suara yang sama. Saya bilang ini otokritik lah, artinya jangan sampai rusak perkawanan Pak ya. Betul. Rusak perkawinan. Jangan gara-gara hanya beda pilihan politik nggak jadi nikah Pak. Ini di lapangan saya nggak usah sebutin partainya, tapi kenyataan seperti itu. Padahal tema kita adalah tadi integrasi pemilu 2024 itu sebagai sarana integrasi bangsa. Berarti masyarakat peserta pemilu dalam arti partai politik dan penyelenggara, mari kita patuhi segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU atau pemerintah melalui undang-undangnya, melalui PKPU. Mari kita laksanakan sesuai aturan. Hal-hal ini dalam persaingan atau elektabilitas ini kan legal, tapi ini seolah-olah persaingan yang legal, tapi kita harus kelola dengan baik. Yang penting kita tujuannya kita melaksanakan pemilu itu dalam rangka ini aja perwujudan sarana demokrasi. Sarana demokrasi itu adalah kan suara rakyat kan. Yang itu suara rakyat, suara pemilu kalau di maskotnya kita di suara rakyat, suara sulu kalau di maskot KPU. Surah sulu. Suara rakyat, suara pemilu. Nah, gitu. Jadi misalnya, tapi ini mutlak butuh Pak, butuh kedewasaan ya. Betul. Artinya
Yang kita lihat kayak tadi kan masih ada unsur-unsur kayak gitu, harusnya mah pemilu itu lebih mematang kita dalam proses berdemokrasi kan ya. Betul. Jadi justru makin kompak, Pak. Maka saya heran Pak kadang-kadang. Saya kan cerita yang tadi yang barusan ke seorang tukang bakso di sekitar daerah Gegar Kalong. Gini ya Bi ya, dia bilangnya, harusnya mah pemilu itu kan sesuai dengan hak pilih. Hormati saja pilihan dari anggota keluarga masing-masing. Pak tukang bakso, Pak. Bukan akademisi ini mah. Itulah yang sedang kita ingin apa, ada suatu kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Iya. Kita ingin pemilih itu istilahnya lebih cerdas, Iya. lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kan itu kan kita harus terus-menerus bersama-sama mengingatkan ke masyarakat bahwa perbedaan Pilihan pilihan politik itu dukungan. bukan sesuatu yang harus dijadikan suatu perpecahan di dalam keluarga. Kan seperti itu. Kita juga tidak perlu menekan apa istilahnya saudara kita untuk memaksa memilih sesuai dengan pilihan kita. Makanya di situ kemandirian pemilih. Ada juga kedewasaan pemilih yang harus kita pahami. Kalau seandainya pilihan kita tidak menang, yang tidak menang, pokoknya kita memilih dan pilihan kita tidak menang, sedangkan pilihan saudara kita menang, ya kalian hormati kita. Yang menang juga jangan membuli yang kalah, saling menghormati. Ini kan berarti benar kan, sebagaimana teman-teman Bawaslu misalnya kalau masalah ya kalau sedapat mungkin masalah mobilisasi massa, Pak ya, ini mesti hati-hati kan ya. Lebih baik tadi karena sudah tercatat secara administrasi bagus, kalau ada nanti dibawa saja ke ranah hukum, tidak perlu, itu yang titik rawannya Pak yang kita lihat. Itulah yang kita hindari dan itu memang kita komunikasi paling karena kami konsentrasi di dalam tahapan-tahapannya. Kalau ada hal-hal begitu, mitra kita, rekan kerja kita dari Bawaslu bisa memilah-milah mana yang harus ada dikatakan bahwa ini harus ditindak atau dicegah. Kita berharap sih tidak menjadi ditindak secara aturan, tapi bisa dilakukan pencegahan supaya tidak terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran yang apalagi nantinya ranahnya ke pidana. Berarti kan kita melakukan berusaha, namanya manusia ikhtiar, dicegah dulu jangan sampai terjadi menjadi tindak pidana. Karena kasihan pada saat sudah tindak pidana itu ada denda uang, ada denda kurungan. Jangan sampai terjadi, berarti pencegahan dulu kan. Betul. Bagaimana upaya pencegahan itu memang ada ranahnya di Bawaslu, dan seperti apalah pencegahannya ada, mungkin beliau juga sudah tahu lah cara-caranya pencegahan jangan sampai terjadi tindak pidana pemilu pada saat pelaksanaan. Di perusahaan aja ada SP1, SP2, SP3. Itu pidana, tapi administrasi juga kan ada istilahnya tindak istilahnya apa sih, pelanggaran administrasi. Biasanya dilakukan oleh penyelenggara yaitu KPU. KPU juga makanya diawasi secara melekat kalau memang kira-kira ini KPU, baik itu badan KPU kotanya atau badan ad hoc, di dalam pelaksanaan tahapan ada yang tidak sesuai dengan aturan, itu melanggar administrasi, sebelum terjadi kan biasanya diingatkan, karena namanya manusia kadang-kadang hilang pasti ada. Betul. Nah ini jadi kan dengan pendekatan supaya tidak terjadi pelanggaran administrasi juga ada komunikasi, koordinasi yang baik. Pemilu itu kan pesta demokrasi Pak ya. Ya namanya pesta mestinya happy. Nah di bagian akhir nih aku kepingin nih mewujudkan mana sebenarnya pesta demokrasi, suatu yang membahagiakan kita, satu yang menyatukan kita, yang makin membuat kita memiliki jiwa yang lapang dada, bisa mengadilkan diri dengan baik. Gimana tuh Pak? Di bagian akhir nih. Ya, jadi gini, memang ada orang bilang ini pesta. Saya pikir kayaknya kalau pesta ini, tapi ini adalah suatu betul-betul hajat nasional. Hajat nasional dalam rangka ingin kita mendapatkan para pewakil rakyat dan pemimpin-pemimpin yang punya komitmen untuk bisa mensejahterakan masyarakat rakyatnya. Itu kan seperti itu. Walaupun prosesnya seolah-olah terjadi hingar-bingar, karena itu adalah terjadi persaingan, kompetisi yang disahkan menurut aturan. Kan legal kan ini kompetisinya. Tapi kita tetap ingat bahwa tujuan kita itu jangan lupa. Kita ingin mendapatkan para wakil-wakil rakyat kita,
para pemimpin negara yang akan berkomitmen untuk mesejahterakan rakyat. Biar bangsa Indonesia ke depan hidup lebih baik. Ini kan sebenarnya substansinya ke arah sana. Jadi seandainya sahabat Harmoni, jangan lupa pokoknya. Ini demi kita, kesejahteraan kita ke depan, manfaatkan hak pilihnya dengan benar. Harus memilih dengan cerdas. Memilihnya harus tahu track record atau sejarah orang yang mau dipilih. Seperti apa? Seperti apa. Kita juga jangan mau dipaksa, karena kita harus sebagai pemilih harus mandiri. Jangan mau dipaksakan gitu. Tanggung jawab terhadap pilihan. Kalau kita istilahnya harus mau menerima kekalahan, tanggung jawab pilihan kita yang nggak menang ya udah. Nanti setelah pemilu kita kembali lagi ke yang, karena kita ini tujuan ini sangat-sangat besar, tujuan hasil dari pemilu itu. Kita ingin kesejahteraan rakyat ini lebih baik ke depannya. Bangsa Indonesia akan lebih maju. Berarti kita harus memilih wakil-wakil rakyat kita, pemimpin negara kita yang betul-betul berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini. Saya sih ngebayangin ya pemilu kini dan masa depan itu adalah ya yang kita pilih betul-betul mengetahui visi misi, kemudian dia bergerak dari program yang menjawab masalah yang real dan prioritas di sebuah daerah. Itu yang saya pilih Pak sekarang. Dia tahu nggak masalah di Cimahi itu sebetulnya apa? Dia tahu nggak potensi sebetulnya yang ada di Cimahi seperti apa? Prioritasnya seperti apa? Itu yang akan menurut saya yang akan menentukan warga. Ini orang Pak, seperti dokter, benar? Kalau pemikiran Abi seperti itu, Pak Abi Iwan ini berarti bisa jadi calon wali kota Cimahi. Saya jadi host aja Pak. Saya sama teman-teman di sini tadi intinya tadi ya. hal itulah memang yang harusnya pada saat kita berangkat menawarkan diri ke masyarakat, ya. Kita sudah tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dan punya menawarkan solusinya seperti apa. Nanti kalau saya misalnya menjadi anggota DPRD atau apa, kita akan bantu hal-hal itu untuk supaya nanti tidak terjadi seperti ini. Itu solusinya, dan akan misalnya berjuang dengan pemerintah kotanya untuk supaya mewujudkan harapan-harapan kesejahteraan tadi ya, sehingga kesejahteraannya meningkat. Kan semuanya juga ke sana. Apakah itu nanti kita lihat bagaimana masyarakat harus lebih cerdas, karena apa? Informasi rekam digital para calon sekarang bisa dilihat. Bisa dilihat gampang banget. Ya, jadi mudah-mudahan tidak salah memilih. Iya. Itu Abi. Ya. Aduh, kayaknya kacau kepala ngobrol pemilu. Saya berharap pemilu kita harus pemilu kita. Ya, pemilu kita ini bukan hanya tanggung jawab KPU, sama-sama tanggung jawab Bawaslu, kepala daerah, anggota dewan, semuanya, unsur-unsur ormas. Ya, kalau kata kita kan begitu, Sobat Harmoni ya, mesti punya tanggung jawab. Betul. Sebab negara ini yang bisa bikin maju kita, yang bikin hancur juga kita kalau kita salah di dalam melakukan proses demokrasi. Sukses Pak Iman. Ya, tapi saya ini ingatkan aja. Apa? Masih banyak juga yang tidak paham kapan pencoblosan ini. Saya ingatkan kembali, datang pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Gunakan hak pilihnya dengan benar. Sekarang masih setahun lagi, tapi tetap saya mengingatkan setahun lagi ke depan, gunakan hak pilih. Itu adalah hak Anda untuk bisa memperbaiki bangsa, gunakan dengan baik. Itu yang paling. Setahun menjelang pemilu serentak 2024, tadi Bapak Insinyur Muhammad Irman, Ketua KPU Kota Cimahi. Demikian Sobat Harmoni, tamu kita mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau diterusin ini nggak habis-habis Sobat Harmoni ya, seru sekali. Pak, nanti kita undang lagi Pak, karena kita kepingin apa ya? Kita kepingin jelas ya buat masyarakat, buat kita ke milenial kan generasi baru yang segar, yang membutuhkan sekali iklim berdemokrasi yang sehat. Siap. Nah, terima kasih Pak Irman. Sampai di sini Sobat Harmoni, saya Abiwan dan Pak Irman undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Trigen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Marlina Rujhan, istri dari Wakil Gubernur Jawa Barat Kang UU Rujhanul Ulum, mengajak kita semua untuk bersama menjadi bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. LSM Umi Naktum Boys membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Innahu togo. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille.
Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan juga Kalimantan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Tetap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555.